Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita bertemu kembali. Kita berjumpa lagi setelah lama vakum. Tema kita hari ini adalah tentang two-way ANOVA. Two-way ANOVA adalah uji perbandingan yang dilakukan untuk menguji dua faktor. Jadi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam two-way ANOVA. Yang pertama adalah uji normalitas dan yang kedua adalah uji homogenitas. Dan uji perbedaan dengan two-way ANOVA ini menggunakan beberapa kelompok yang berbeda atau sampel yang berbeda. Baik, di sini saya ada contoh. Kita mau melakukan penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran atau model pembelajaran dengan mempertimbangkan tipe kepribadian. Di sini ada metode inquiry, penemuan, ekstrovert, introvert, dan hasil belajar. Dalam materi sebelumnya, one way ANOVA, dia hanya terdiri dari A-nya saja, faktor A. Lalu kalau di two way ANOVA ada A1, A2, dan ada juga faktor B, B1 dan B2. Ini sering dikenal dengan treatment by level. Lalu untuk menganalisisnya dengan menggunakan SPSS, sebelum kita memasukkan ke SPSS, kita harus membuat tabel persiapan seperti ini. Tabel persiapannya adalah caranya, ini ada istilah A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, ini untuk pengelompokan. Artinya apa? A1B1 adalah hasil belajar PAI siswa yang menggunakan metode inquiry dengan kepribadian ekstrovert. Terus A1B2 adalah hasil belajar PAI siswa yang menggunakan metode inquiry dengan tipe kepribadian introvert. Setelah itu kita buat seperti ini. Jadi caranya adalah di copy, terus kita paste di sini. Kita beri coding karena A1B1 jadi A-nya adalah 1, B-nya 1. Lalu kita copy lagi sebelah sini, kita taruh di bawahnya sini. Maka di sini A-nya 1, B-nya 2. Artinya hasil belajar PAI siswa yang menggunakan metode inquiry dengan tipe kepribadiannya introvert. Baik, setelah itu kita copy semua datanya kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Setelah di SPSS seperti ini, kita paste ingat ya, di data view kita paste di sini. Lalu kita klik variable view untuk memberi nama. Yang pertama yang Y-nya itu adalah hasil belajar, yang faktor A-nya adalah model atau metode pembelajaran, yang ketiga adalah tipe kepribadian. Desimal kita buat scale, di value yang ini kita kosongkan saja, kecuali yang model pembelajaran atau tipe pembelajaran tadi ada inquiry dan penemuan. Untuk langkah-langkah ini sebelumnya sudah banyak ya dilakukan. Terus tipe kepribadian juga kita berikan nama, 1 ekstrovert, 2 introvert. Nah, setelah ini selesai, ini pakai scale nominal. Selanjutnya kita analisis. Uji prasyarat yang harus dipenuhi pertama adalah uji normalitas. Maka kita analyze non-parametric test, legacy dialog, dan one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita blok semua, kita pindahkan ke test variable, langsung oke. Maka akan keluar hasilnya. Keluar hasilnya ini adalah sini. Kalau untuk model pembelajaran dan tipe kepribadian ini tidak ada perbedaan. Artinya yang diuji homogenitas assigned sick to childnya adalah hasil belajar PAI 0,354. Artinya lebih besar dari alfa 0,05. Dengan demikian H0 diterima. Berarti data penelitian kita bersifat normal. Oke, karena satu uji prasyarat terpenuhi, sekarang kita lakukan uji homogenitas dan uji lanjutnya. Oke, selanjutnya ada analyze general linear model, terus univariate. Di model kita pakai yang full factorial, ini kita pakai tipe 2, continue, kita klik plotnya. Oh ya maaf, yang ini kita masukkan dulu hasil belajar ke dependent. Model pembelajaran dan tipe kepribadian kita masukkan ke fixed factor. Kita klik modelnya tetap ya, pakai yang faktorial tipe 2, continue.
Lalu plot, kita pakai model pembelajaran di horizontal, tipe kepribadian di separate, kita add plotnya ini untuk mengetahui gambar interaksi yang terjadi. Continue, kita klik post hoc, keduanya kita blok, kita masukkan ke post hoc test. Sini tabel sebelahnya, kita LSD, skip, Taki, dan can continue. Selanjutnya kita pilih option. Di sini overall dan semuanya kita blok. Kita masukkan ke display min. Ini compare min-nya kita centang, LSD-nya kita pakai yang LSD. Kita cari deskriptif, estimate of effect size, parameter estimate, dan homogeneity test. Setelah kita centang semua, continue, oke. Keluarlah hasilnya. Setelah keluar hasilnya, di sini kita lihat yang pertama adalah di uji homogenitas karena dua uji prasyarat yang harus dipenuhi. Kalau kita lihat uji homogenitas, uji Lefevre test of equality of error variance di sigma value-nya 0,234, artinya lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, sampel yang kita miliki atau data yang kita miliki bersifat homogen. Karena dua uji prasyarat telah terpenuhi, selanjutnya kita melakukan hasilnya di test of between subject of effect. Di sini kita lihat signya untuk model atau tipe metode pembelajaran, kita lihat signya 0,001. Lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar PAI siswa yang menggunakan model pembelajaran inquiry maupun yang menggunakan model pembelajaran penemuan. Nah, kalau kita lihat tipe kepribadian, di sini hasilnya 1, berarti tidak terdapat perbedaan hasil belajar dengan mempertimbangkan tipe kepribadian. Tapi yang paling penting di two-way ANOVA adalah melihat terdapat interaksi atau tidak. Interaksi adalah untuk melihat keberpihakan faktor satu dengan faktor yang lain tidak menjadi penghambat. Artinya jika kita lihat di sini model atau metode pembelajaran dengan tipe kepribadian, sigma value-nya 0,001 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian terdapat interaksi yang sangat signifikan antara model pembelajaran dan tipe kepribadian. Selanjutnya yang kita lihat adalah kita lihat pengujian faktor A. Dilihat faktor A, di sini ada faktor A itu adalah model pembelajaran, inquiry dan penemuan. Kalau kita lihat di min ini, jelas yang lebih unggul adalah inquiry. Kita lihat di dependent variable-nya, min difference-nya, inquiry dengan penemuan ini positif, artinya hasil belajar PAI siswa yang menggunakan metode inquiry lebih unggul daripada yang menggunakan metode penemuan. Kita balik sini penemuan dan inquiry dia minus, artinya yang penemuan lebih rendah daripada inquiry. Nah, setelah ini efek A, kita lihat efek B karena tadi dia tidak ada pengaruh, artinya di tipe kepribadian extrovert introvert dia nilainya sama, tidak ada perbedaan. Baik di min difference juga 0,00, artinya tidak terdapat perbedaan. Setelah kita melihat uji faktor A, faktor B, kita lihat selanjutnya adalah simple effect. Atau sebelumnya kita lihat dulu. Nah, di profile plot ini ada dua garis yang bersimpangan. Jika garis ini saling bertemu, kita bisa melihat bahwa ini sudah terdapat interaksi antara metode atau model pembelajaran dengan tipe kepribadian. Kalau kita lihat di sini hasilnya, interaksi antara model pembelajaran tipe kepribadian, kita bandingkan bahwa hasil belajar PAI yang menggunakan metode inquiry ini lebih cocok untuk kepribadian yang menggunakan atau yang tipe kepribadian ekstrovert. Karena jika kita lihat min-nya, ekstrovert 8,250, introvert 7,00. Terus kalau yang menggunakan metode penemuan ini ternyata lebih cocok untuk yang berkepribadian introvert. Kita lihat min-nya ini lebih kecil yang
lebih besar yang 7 introvert daripada yang extrovert. Ini sekedar analisis Cue ANOVA yang menggunakan SPSS langsung. Sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa digunakan, yaitu untuk mengetahui uji lanjut dengan atau untuk mengetahui simple effect itu bisa menuliskan sintak gitu. Jadi kadang kalau dengan menuliskan sintak ada beberapa tipe laptop yang tidak level sehingga itu sulit dilakukan. Maka saya tidak melakukan dengan sintak ini, saya langsung melakukan saja. Ini sudah bisa mewakili bahwa meskipun hanya rata-rata, sebenarnya kalau uji lanjut nanti itu perbandingannya adalah dengan uji T untuk perbandingan untuk mencari simple effect. Baik teman-teman, itulah sekilas tentang Cue ANOVA untuk pengujian dua faktor yang berbeda dengan memenuhi persyaratan uji normalitas dan uji homogenitas. Sekian untuk Cue ANOVA, kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.